Jadi ini ada enggak maaf. Jadi ini ya tulisan kami ada nama, jabatan, ruang, kemudian IQ, kecepatan kerja. Jadi ruang, jadi jabatan. Nomor 1 misalnya staf administrasi. Ruangnya adalah subbag ya sistem kedaruratan. Baik, saya ulangi contoh Aan Febrianto, jabatan staf administrasi, ruang subbag sistem informasi dan data medis. Itu contohnya dengan IQ contoh 109 contoh. Lalu kecepatan kerjanya itu sedang, konsistensi kerjanya itu sedang, pilihan kerjanya sedang, ketahanan kerjanya baik. Contoh seperti itu. Nah, itulah makanya kami rangkum menjadi hasil yang kami itu kan ibarat tukang potret. Kami memotret kondisi pegawai RSUD pagi. Begitu. Lalu juga menjawab pertanyaan ibu yang sebelumnya. Jadi memang tes ini bukan untuk pegawai baru. Kalau dalam dunia psikologi itu namanya potential review. Jadi kita memotret sisi potensial dari orang tersebut. Demikian itu. Ini juga maaf, ini juga menjawab ke Buning lagi. Jadi kita juga memperhatikan misalnya perawat. Ini perawat nomor 11 Bapak Ahmad Sofi AMD. Perawat. Ini ruang Sakura. Kemudian IQ-nya ada tolong. Maaf Pak, mata saya segini. Baik. Garis besarnya yang pertama, tadi Pak Yono sudah tanya, kalau memang saya bisa menyimpulkan, Pak Yono tadi bilang kalau yang nyontek itu tetap lolos. Yang kedua, Buning tanya jawabannya jenengan agak nyambung jawabannya Buning. Terus Bu Mutama tadi tanya kaitan profesi. Ini yang harus kita kerjakan kan harusnya profesi. Kalau dia perawat, jadi khususnya fungsi perawat bagaimana, bidang bagaimana, bukan tidak hanya psikolog. Ya. Gini, tadi Buning cukup atau masih ada ganjel Buning? Kok dari tadi kok rasa kalau jawabannya? Jadi maksud pertanyaan saya begini, sebelum penyelenggara melakukan kontrak, ini kan pastinya sudah ada. Nanti kami menentukan yang keterima itu seperti ini. Saatnya ini dari 503 jadi 287. Itu sudah ada belum? Sehingga artinya begini, hari ini kan Suwondo mendapatkan dampak yang luar biasa akibat penilaian yang dianggap kurang terukur untuk menjadikan seseorang diterima dan tidak. Dan satu lagi tadi kami variabel kayak masa pengabdian itu apakah juga tidak dimasukkan, sehingga ini kan secara psikologi mungkin ininya jelek, kemudian apanya lagi kurang, tapi masa kerjanya dia tinggi misalnya. Apakah seperti itu? Dan maksud saya hal-hal ini apakah sudah pernah dilakukan diskusi secara sistem? Jadi kamu kontrak kan sudah tahu kalau Bangna, RAB, pesini, Pinangji. Tapi nah ini kan katakan ada target pengurangan jumlah itu outputnya. Tapi secara kriteria variabel penentunya ini loh, supaya yang merasa tidak diterima dia malam wes ada ini. Tapi yang diterima juga ternyata aku punya kemampuan. Tapi kalau yang tidak diterima terutama biar mereka juga bisa aku gak diterima karena ini dulu. Nyambung. Apakah pernah melakukan uji karyawan di rumah sakit selain Suwondo? Terima kasih. Dari ibu yang pertama ya. Untuk tolok ukurnya, jadi kami mengambil tolok ukur IQ-nya minimal 85. Oke, minimal 85. Lalu dari sisi kepribadian tadi, yaitu kecepatan kerja, konsistensi, ketelitian dan juga ketahanan, minimal
skor yang kurang itu 2. Oke, maka dari itu dari 2 akun tadi yang jadi kami rangkum dan juga akhirnya menyajikan nama-nama yang lolos dan tidak lolos itu dulu. Lalu berikutnya yang ditanyakan ibu berikutnya, kami juga sering mengetes pegawai rumah sakit tetapi yang di Jogja. Salah satu contohnya rumah sakit Bethesda Lempu yang Wangi. Itu salah satu contohnya. Demikian. Selanjutnya Pak, ketika hasil tes itu apakah ada pihak yang kurang puas? Apa semuanya puas? Mohon izin menjawab Bapak Ibu, selama ini kami bekerja di Jogja, alhamdulillah tidak ada yang komplain. Maka dari itu baru kali ini kami merasa seperti ini dan sampai mendapatkan undangan ke DPRD. Ya sudah kami hadiri ke sini. Terima kasih. Izin ya, saya sampaikan yang pertama ada aduan dari masyarakat ke pos pengaduan masyarakat yang ada di alun-alun kemarin, sehingga itu viral dan itu sebagai bagian dari tugas kami di Pansus. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas lihat pernyataan Pak Bupati nggak di video? Siapa saja yang tidak terima dengan kelulusan ini maka silahkan lapor dan nanti akan saya laporkan balik. Ini kan jadi problem kita bersama, Mas. Jadi merasa ini nggak bisa dicek gitu loh, sehingga jadi asumsinya kemana-mana, Mas. Pak Bupati membuat pernyataan di video, siapa saja yang tidak lolos, dia tidak terima, silahkan lapor. Nanti kalau saya juga akan lapor balik, kan begitu. Ini kan jadi pembahasan kemana-mana akhirnya, Mas. Jadi itulah yang mendasari panjenengan kita undang di sini, sehingga kita mau buka-bukaan di sini. Pak Matur, setelah itu Mas Danu, terus Pak Muslikan. Mbak ini belum clear. Pak Danu, Pak Matur itu habis dua. Saya cuma sedikit aja. Dari 503 tereliminir 220. Yang tereliminir 222. Apakah itu memang tidak memenuhi standar atau tidak lolos ya? Atau memang ada pesanan atau permintaan dari pihak rumah sakit? Tolong misalnya begini, tolong saya butuhnya 287, tolong dari 503 ini Anda seleksi, butuh saya 287 seperti itu, atau memang berdasarkan hasil secara objektif hanya dan itu saja yang diterima. Maksudnya pertanyaan saya ini. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya sampaikan itu objektif dari kami. Artinya disinilah kami bawa salinannya, hasil yang tadi mencakup rangkuman antara kecerdasan dan juga kepribadian. Disitulah tersebut bahwa 287 yang lolos interview dan lain sebagainya. Dengan tolak ukur tadi, IQ-nya minimal 85 dan juga aspek kepribadian yang lain minimal hal yang kurang itu 2. Demikian. Terima kasih. Saya ikut menambahkan, semua hasil itu telah kami serahkan kepada pihak rumah sakit. Setelah itu masih ada lagi tes namanya MMPI. Yang tes adalah bidang medis profesi dokter, namun itu bukan hak kami. Kami hanya sebatas melakukan assessment individu secara menyeluruh. Hasil demikian. Itu ada tes lagi Pak, namanya MMPI. Saya tidak tahu, itu adalah miliknya bidang medis kedokteran, MMPI, MMPI, oke Bu, Minnesota, kami Milestone dan sebagainya. Kami jujur, kok sehebat ini ngetesnya sampai urusan ke profesi kok bisa semua kan gitu. Dan nggak taunya Ibu hanya kaitan data ini saja, ada tes lagi, ternyata pihak berikutnya yang diserahkan rumah sakit gitu ya Bu ya. Baik, Mbak Ning, cukup.
Tadi ada sel disampaikan oleh rumah sakit, disampaikan ke rumah sakit. Ini kan pasti ada dong, maksudnya apakah tim? Mungkin tanyanya ke soal dia ya. Yang kan tadi disampaikan ini kode etik tidak bisa dibuka dan sebagainya. Kami mencoba atau gini, yang diberi ini kan juga harusnya sudah mendapatkan penjelasan. Yang diterima ini betul-betul karena skor yang dengan buat begitu ya. Jadi nanyanya mungkin nggak sama beliau Pak Ketua. Tidak dengan kami. Oke. Terakhir tidak dengan Baik sudah. Mas Danu dulu. Ditanya. Ditanyakan Pak Maju. Oh sama Pak Maju. Pak Musri kan? Ya, Oke. tambah. Jadi ada pertanyaan juga menegaskan tadi yang disampaikan Pak Madu sebenarnya hampir sama yang saya catat, karena tadi yang disampaikan Bapak Ibu kami catat satu persatu. Berarti nggak ada request dari manapun terkait yang diterima yang lolos itu. Ada request nggak? Tidak ada Bapak. Jadi malam itu kami Oke. Terus seharusnya dalam meloloskan ujian seleksi tersebut kan harus punya kriteria khusus. Jadi standarnya itu loh. Jadi lembaga panjenengan itu kalau nggak ada request, saya tanya punya kriteria nggak untuk meloloskan? Ada. Nanti bisa ditunjukkan ya. Oke, nanti tunjukkan aja. Kemudian yang kedua, saya baru tahu di sini memang mungkin saya yang tidak tahu tentang CV ini, tapi ini jadi keren bahwa CV Jogja Eksekutif School ini yang pertama kali dipakai untuk tes ujian di RSUD ya. Tadi disampaikan ada tes psikolog dan sebagainya. Kemudian yang saya tanyakan dari Tata tadi untuk melihat kelayakan dalam menilai kualitas di RSUD terkait tadi yang dibahas, dapatkah panjenengan menunjukkan bahwa lembaga CV Jogja Eksekutif ini memiliki legalitas psikolog? Satu contoh misalkan himpunan psikolog Indonesia atau apa gitu. Ada ya? Ada Pak, ini Pak. Oke ya. Cuma ingin tahu aja. Sebagai oke ya. Nanti aja Bu. Terus punya sertifikasi kelayakan untuk menolakkan ujian ya? Memiliki sertifikasi bahwa lembaga pendidikan layak untuk beruji.